Rasanya sungguh tak kuat melihat seorang penderita cerebral palsy menyerah dengan hidupnya. Ia lelah karena dunia tak memberinya ruang. Jangankan untuk berkarya, untuk bergerak saja dia sulit. Padahal sebelumnya meski diremehkan karena menderita lumpuh otak, Lee Chung-hee tidak menyerah mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang guru. Untuk makan, berdiri dan mengurus dirinya sendiri, ia pun kesulitan, tapi itu tak mengurungkan niatnya. Di usianya yang ke-20 tahun, Lee Chung-hee masih terus berjuang untuk membuktikan dirinya. Ia terlahir dengan cerebral palsy yang membuatnya memiliki banyak keterbatasan. Namun, di balik segala keterbatasannya, Chun-hee tak pernah menyerah untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang guru. Sejak kecil, ia dirawat oleh neneknya yang penuh kasih. Sang nenek selalu percaya bahwa cucunya berhak untuk bermimpi, berhak mencoba meski dunia terus meragukannya. Namun, berbeda dengan ibunya. Wanita itu terlalu protektif, seolah ingin menjaga Chun-hee tetap dalam batasan-batasan yang dianggapnya aman. Bagi sang ibu dunia luar terlalu kejam, tapi bagi sang nenek justru karena dunia itu keras, Chun-hee harus belajar mandiri. Hari itu sang nenek mengundang teman-temannya untuk merayakan ulang tahun Chun-hee. Para tamu yang baru pertama kali melihatnya menatapnya dengan berbagai ekspresi. Ada yang iba, ada yang terkejut, ada pula yang tidak bisa menyembunyikan keraguan mereka. Nenek dengan penuh kebanggaan menceritakan bahwa cucunya Chung-hee ingin berkarir di atas panggung juga. Namun bukannya mendukung, tamu-tamu itu malah mentertawakan impian sang pemuda. Di tengah perayaan itu, Chun-hee yang tidak biasa minum alkohol menjadi mabuk. Tubuhnya goyah, kata-katanya mulai tak beraturan. Saat ibunya melihat keadaan itu, amarahnya pun langsung meledak. Dia segera membawa Chun-hee ke kamar, membersihkan tubuhnya sambil mengomeli sang nenek. Baginya ini bukanlah sekedar masalah mabuk. Ini soal bagaimana nenek selalu mendorong Chun-hee untuk melakukan hal-hal yang menurutnya mustahil. Chun-hee memiliki kebiasaan unik yang sudah ia lakukan sejak kecil. Ia sering memasukkan dirinya ke dalam koper dan memeluk tengkorak. Sebuah kebiasaan yang sulit dijelaskan, tapi baginya akan terasa menenangkan. Kini tubuhnya yang sudah terlalu besar tak muat lagi di koper. Namun kebiasaan itu tetap menjadi bagian dari dirinya. Esok harinya, Chun-hee pergi ke sebuah sekolah dasar untuk mengajar puisi pada anak-anak. Dengan segala keterbatasannya, dia tetap berdiri di depan kelas, berusaha berbagi ilmu. Namun, anak-anak itu malah mentertawakannya. Mereka melihat cara bicaranya yang terbata-bata, gerakannya yang tak sempurna, dan menganggap Chun-hee seperti pelawak yang lucu. Namun Chun-hee tidak marah. Ia tahu, hidupnya memang selalu dipenuhi oleh tawa seperti ini. Tawa meremehkan, tawa yang menilai dirinya tak mampu. Ia lalu menjelaskan makna puisi yang ia bacakan. Meskipun berada di tempat gelap tanpa sinar matahari, lumut akan tetap tumbuh. Sekecil apapun itu, ia tidak pernah menyerah. Ia tetap hidup dengan harga dirinya. Begitulah Chun-hee yang melihat dirinya sendiri. Meski seluruh dunia meremehkannya, ia tidak pernah berhenti untuk berjuang. Meski dia kerap mendapat diskriminasi dari orang-orang, seperti saat dalam perjalanan pulang dengan bus ini. Meskipun memiliki keterbatasan, Chun-hee dengan tulus memberikan tempat duduknya kepada seorang ibu yang menggendong anak. Sang anak yang dipangku ibu ini pun tersenyum senang melihat Chun-hee. Tapi berbeda dengan raut wajah ibunya. Wajahnya menunjukkan ketidaksukaan, seolah jijik, dan segera melarang anaknya untuk terus menatap Chun-hee. Sungguh ini sangat melukai hati Chun-hee. Apalagi saat bus ini mengerem mendadak, Chun-hee pun terjatuh, membuat sang nenek begitu marah. Lalu sang supir ini pun keluar dan berkata agar Chun-hee jangan berpergian dengan bus, karena tentunya akan merepotkan semua orang dan lebih baik mengurungnya di dalam rumah. Membuat nenek naik pitam dan memaksa supir ini untuk meminta maaf pada cucunya. Tak ada yang berhak mendiskriminasi mereka yang kurang beruntung seperti Chun-hee. Keributan ini pun membuat penumpang lain mulai mengeluhkan waktu mereka yang terbuang karena perselisihan sang nenek dan sopir. Chun-hee berusaha tegar, tapi Chun-hee bukanlah tak mengerti apa yang orang katakan. Chun-hee hanya berusaha untuk menguatkan dirinya saja. Namun ternyata kejadian tadi membuatnya sedih hingga dia tak bernafsu makan. Chun-hee menyudahi makannya yang hanya sedikit saja dan mencuci piringnya sendiri, tanpa dia tahu jika ibunya sekarang sedang hamil lagi. Chun-hee pun menulis surat pengaduan atas apa yang terjadi di bus tadi siang. Sementara nenek meminta cucunya untuk membantunya untuk menjadi penabut drum untuk penampilan mereka nanti. Awalnya tentu sang cucu menolak, tapi akhirnya dia pun setuju. Namun apakah ini mungkin? Ya tentu saja ini sulit. Bahkan ia kesulitan untuk menggenggam stick drum itu dengan kuat. Beberapa orang mentertawakan ketidakmampuan Chun-hee, tapi nenek berkata, "Ayo, kau pasti bisa, mari kita coba lagi." Nenek pun kembali bertengkar dengan temannya karena sang teman berkata nenek membuang-buang waktu mereka semua dengan menyuruh cucunya yang tak mampu untuk menabut drum.
Lalu tiba-tiba ada sebuah frisbee yang tak sengaja mendarat di dekatnya. Seorang gadis cantik datang mengambilnya. Tanpa diduga, ternyata pertemuan itu membuat Chunhee pertama kali merasakan jatuh cinta. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya lagi dari sang gadis. Senyumnya, tawanya, seolah mengalihkan dunia Chunhee. Tapi dia harus sadar diri, mana mungkin gadis normal dan cantik bisa menyukai dirinya yang penuh kekurangan seperti ini. Tapi itu ternyata memberikannya semangat yang baru. Hari ini ibunya berkata bahwa dia akan pergi untuk waktu yang lama bersama dengan ayahnya. Kau harus tinggal bersama dengan nenek. Tentu itu dilakukan untuk menyembunyikan kehamilan sang ibu. Sebelum ibunya pergi, dia bertanya, jika dia diterima di universitas umum, apakah dia boleh pergi? Ibunya menjawab, tidak boleh. Jika kau bersikeras dan akan tetap pergi, jangan harap ibu akan membiayainya, ujar sang ibu tegas. Itu semua sang ibu lakukan agar Chunhee tetap dalam pengawasannya. Tapi tenang, nenek selalu ada untuk mendukung cucunya. Dia punya uang yang diinvestasikan. Pakailah untuk sekolah, ujar nenek yang sangat menyayangi cucunya ini. Di hari ini, Chunhee kembali berkumpul dengan teman-teman neneknya. Tanpa diduga ternyata gadis yang kemarin datang lagi dan hari ini dia menyapa Chunhee. Chunhee tampak malu-malu, tapi gadis ini seolah ingin lebih akrab dengannya. Di saat yang sama, Paman Dao datang untuk menjadi pemain drum grup ini. Pria ini mengatakan bahwa bagaimana mungkin anak ini bisa bermain drum. Iramamu saja kacau, ujar sang paman. Sang paman pun kemudian memamerkan kemampuannya yang tentu saja tidak bisa dijadikan bandingan untuk Chunhee yang menderita cerebral palsy. Tapi gadis ini tetap memberikan semangat dan berkata, ayo kalahkan dia, membuat Chunhee menjadi kembali penuh semangat. Dia memukulnya dengan irama yang kacau, namun gadis itu membalasnya dengan tepuk tangan. Aksi saling balas tepukan ini pun terjadi. Paman memukul drumnya dengan cepat, diikuti oleh Chunhee. Kelamaan, Chunhee berhasil memainkan tempo yang sama yang dimainkan oleh sang paman. Kini semua orang pun memberinya apresiasi. Ternyata paman ini sengaja untuk membuat Chunhee terpacu, bukan bermaksud untuk membuli kaum disabilitas. Lalu tiba-tiba sang gadis ini pun pergi begitu saja sambil melempar senyum ceria yang menghantui pikiran Chunhee di setiap saat. Seperti sebuah takdir, di toilet tiba-tiba dia bertemu lagi dengan si gadis. Si gadis ini pun akhirnya mengajak Chunhee berkenalan dan bertanya, siapa namamu? Dan dia juga menyebutkan namanya, Yaya, namaku Yaya. Senyum manis gadis itu seolah mengisyaratkan bahwa dia juga senang berkenalan dengan Chunhee. Tapi apakah gadis ini benar-benar akan membalas perasaan pria disabilitas seperti Chunhee? Atau malah Chunhee yang harus tahu diri dan mengubur mimpi-mimpinya? Ada kebahagiaan sederhana dalam momen itu, seolah nama mereka yang kini saling dikenali adalah sebuah awal yang baik. Sejak saat itu, Chunhee semakin bersemangat. Ia membayangkan jika saja dirinya memiliki tubuh yang normal, betapa menyenangkannya bisa berlari bersama dengan Yaya, mengajaknya bermain ke sana kemari, bahkan memamerkan kemampuannya bersalto di hadapan gadis tercintanya. Ia ingin menjadi seorang yang layak bagi Yaya, seseorang yang bisa dicintai dengan penuh keberanian. Namun semua itu hanyalah angan-angan saja yang tentunya tak akan pernah menjadi kenyataan. Suatu hari neneknya membahas tentang perasaan seorang pria dewasa ketika tertarik pada seorang wanita. Menurut neneknya, semua itu adalah hal yang wajar, bagian dari kehidupan. Tapi Chunhee tidak ingin membahasnya lebih jauh. Ia tahu perasaannya terhadap Yaya, tapi ia juga sadar bahwa itu hanya sebatas impian saja. Hari itu Chunhee pun memutuskan untuk pergi melamar pekerjaan. Ia bahkan menolak untuk ditemani oleh nenek. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa mandiri, bahwa ia mampu menghadapi dunia dengan caranya sendiri. Ia menyeberang jalan seorang diri, kecepatannya sangat terbatas, tapi ia tak menyerah. Dengan bersusah payah, dia akhirnya berhasil menyeberang dengan selamat. Chunhee pun sampai di sebuah kedai kopi. Lalu dia menyapa seorang barista dan memberikan lamaran pekerjaannya. Sang bos bertanya, "Ada apa denganmu?" Chunhee lalu menjelaskan bahwa ia mengalami kelumpuhan otak sedari kecil. Pria ini bertanya, berapa lama kau bisa berdiri, seberapa jauh kau bisa melangkah. Terlihat dari wajah sang pemilik kafe ini tak yakin bahwa Chunhee mampu bekerja. Pria ini berkata, menjadi pelayan kafe kau harus bisa berjalan, menghafal menu, terkadang menjadi kasir, menyiapkan pesanan, bahkan mencuci piring. Dan itu membutuhkan kemampuan fisik, IQ dan EQ. Apakah kau sanggup? Kali ini Chunhee bertekad tidak akan menyerah.
Chunhye tahu ini akan sulit baginya bersaing dengan orang-orang normal. Namun bukankah dunia ini begitu luas? Apakah di dunia yang seluas ini tak ada sedikit pun tempat untuk orang seperti dirinya? Dia berusaha untuk berjalan meski kakinya kesulitan. Ia menunjukkan bahwa dia bisa berjalan menjadi pelayan di toko kopi ini. Dia berjalan dan berteriak pada pengunjung untuk memesan menu-menu yang ada di sini. Dia pun menerima tatapan aneh dari orang-orang sekitar. Tapi itu sudah biasa. Dia akan berjuang bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Ayam panggang, bebek panggang, babi panggang, ayam rebus, bebek rebus, babi rebus, dan semua menu lainnya ia sebutkan satu persatu. Berjalan berkali-kali membuatnya lelah, tapi dia harus memaksakan dirinya dan yakin kemampuannya lebih dari yang orang-orang kira. Sayangnya pria pemilik kafe ini berkata sebenarnya ia ingin mempekerjakan orang normal, membuat Chunhye lagi-lagi berkecil hati. Tapi ternyata dia diterima. Pemilik cafe shop ini memberikan kesempatan Chunhye untuk bisa bekerja di tempatnya, membuat neneknya benar-benar bangga pada pencapaian sang cucu. Bagi orang normal mungkin ini biasa saja, tapi bagi difabel seperti Chunhye, ini sesuatu yang luar biasa. Chunhye tak lupa, ia juga terus berlatih drum untuk grup neneknya. Lagi-lagi, Yaya pun datang. Yaya merogoh ke dalam drum yang jebol ini dan ada sebuah biji pohon. Dan biji pohon itu disimpan oleh Chunhye sebagai barang berharga untuknya. Chunhye kini berbeda, dia sangat aktif dan sering tertawa. Dia punya semangat untuk melakukan berbagai aktivitas. Dia menuliskan puisi untuk Yaya. Tetap Yayalah yang menghadirkan semangat dirinya untuk menjadi lebih baik. Di coffee shop Chunhye pun bekerja dengan baik, tapi Chunhye seolah tak berdaya jika tanpa neneknya. Nyaris saja dia tenggelam di bathtub karena dia terpeleset. Untunglah sang nenek selalu mengawasinya. Saat neneknya mengajak gengnya untuk makan-makan di rumahnya, Chunhye pun mengajak Yaya. Dia pun berkesempatan untuk bisa mengobrol lebih dekat dengan wanita idamannya. Pertama kali Chunhye berdekatan dengan seorang gadis dan dia tidak bisa menutupi kegugupannya. Gadis ini menemukan buku puisi buatan Chunhye dan ia membaca puisi yang dia tulis untuk Yaya. Kau adalah bintang di atas awan dan aku adalah si aneh yang melintasi sungai kesepian. Sang gadis juga tak berusaha untuk menjauhi, mendapati Chunhye yang berusaha mendekatinya. Sampai ketika itu ibunya tiba-tiba datang dan memarahi nenek yang membuat acara sesuka hatinya. Apalagi saat sang ibu mendapati putranya bersama dengan seorang gadis di kamarnya. Membuatnya begitu marah, bukan kepalang. Meski nenek membelanya bahwa gadis itu adalah teman sekolahnya, sang ibu tahu semua itu bohong sebab dia hafal semua teman sekolah Chunhye. Baru disinilah sang ibu tahu jika sang anak bekerja di coffee shop. Dia juga mengajukan diri untuk masuk universitas umum. Sebenarnya niat sang ibu hanya ingin melindungi anaknya dari kekecewaan. Hingga sang ibu berkata bahwa tak mungkin kau akan mampu bersaing dengan orang-orang normal. Tak mungkin kau bisa meraih cita-citamu menjadi guru. Sebab menjadi guru, kau harus mempunyai fisik yang mumpuni, harus bisa berdiri dan juga bisa berbicara dengan lancar di depan murid dan juga orang tua murid. Apakah Chunhye mampu? Ujar sang ibu pada anaknya. Perkataan sang ibu membuat Chunhye pertama kali meneteskan air mata. Chunhye berkata bahwa dia tak pernah meminta untuk dilahirkan. Tapi inilah dia, bahkan dia sudah menerima segala keadaan yang dia tak inginkan ini. Tapi mengapa dia tak boleh bercita-cita? Chunhye sudah biasa diremehkan, tapi mengapa ibunya juga ikut meremehkannya? Chunhye harus ikut melakukan fisioterapi di rumah sakit meski tak banyak perubahan. Setidaknya itu mencegah kondisinya untuk bertambah buruk. Di sini dia juga bertemu dengan teman-teman sesama penderita cerebral palsy. Sesungguhnya Chunhye tidaklah membenci ibunya. Ia sungguh sangat menyayangi ibunya. Menentang keinginan sang ibu bukan berarti dia membangkang, tapi dia hanya ingin berusaha bisa mandiri. Ditemani sang nenek, Chunhye belajar menyetir mobil khusus untuk disabilitas. Dan hari itu sang nenek mendapatkan telepon dari ibunya bahwa sang ibu sudah melahirkan adik kecil Chunhye. Sang nenek mengabarkan kepada Chunhye bahwa sekarang dia adalah seorang kakak. Tapi yang terjadi, sepertinya Chunhye malah membendung air matanya. Ia pun mengunjungi ibunya di rumah sakit untuk melihat adik kecilnya yang masih bayi. Tapi saat Chunhye ingin menyentuh bayi itu, ibunya bergegas keluar dan langsung menghardiknya. "Jangan menyentuh bayi kecilnya," ujar sang ibu kasar. Semua perhatian ibu kini tertuju pada sang bayi, membuat Chunhye begitu kecil hati dan sang nenek menyadari hal itu. Chunhye melamun, pikirannya pun melayang. Chunhye bertanya, mengapa selama ini tidak ada yang memberitahunya bahwa sang ibu hamil? Mengapa semua orang memperlakukan Chunhye seperti itu? Ia ingat malam pertengkarannya dengan sang ibu saat dia bertanya, siapa yang minta dilahirkan? Sang ibu tidak bisa menjawabnya. Chunhye berkata bahwa anak adalah sepenuhnya tanggung jawab orang tua. Chunhye merasa kondisinya yang seperti ini adalah kesalahan dari orang tua yang harus ia jalani. Chunhye mencoba menerima, tapi kau ibu selalu mengingatkanku bahwa aku adalah seorang gorila
yang harus selalu kau jaga di dalam kandang kebun binatang. Yang tak boleh berpikir bisa berkeliaran di siang hari. Aku tahu aku adalah beban bagi keluarga ini dan jangan berpura-pura peduli denganku. Itu semua membuatku muak. Sang ibu berkata, iya, aku tak peduli denganmu. Ini adalah takdirmu dan takdirku juga. Chunhye bertanya, mengapa dia harus hidup? Meski memiliki keterbatasan namun dia mampu mengerti dan berpikir selayaknya orang normal. Dia mencoba untuk menjalani hari demi harinya seperti biasa. Di kafe dia berhasil membuat permen dari marshmallow. Tapi sesaat kemudian dia mendengar rekan kerjanya membicarakan dirinya bahwa dia tak lebih hanya sekedar pencitraan bagi bosnya. Kini dunia seperti menjauhi Chunhye yang malang. Hanya Yaya yang masih tersisa. Yaya lalu mencarinya dan bertanya mengapa Chunhye mengabaikan teleponnya. Ia begitu khawatir, bahkan sempat mengira telah terjadi sesuatu pada Chunhye. Chunhye mengajak Yaya untuk mengunjungi sebuah museum. Ia sempat berpikir bahwa semua perhatian dan kebaikan yang diberikan Yaya padanya adalah tanda adanya perasaan khusus dari wanita itu. Chunhye lalu memberanikan dirinya untuk menggenggam tangan Yaya. Namun yang terjadi sebaliknya, Yaya langsung menepisnya. Yaya satu-satunya harapan juga ternyata tak menginginkan dirinya. Selama ini ternyata ia salah mengira Yaya telah membalas perasaannya. Sesaat kemudian Yaya lalu berkata dia hendak pergi ke toilet. Padahal Yaya pergi meninggalkan Chunhye dan Chunhye sadar bahwa itu hanya alasan Yaya untuk pergi meninggalkan dirinya seorang diri. Yaya pun melangkah dan dia hanya melempar satu senyum terakhir lalu menghilang, tak pernah muncul kembali. Semuanya membuat Chunhye kembali meratap dan meneruskan puisinya untuk Yaya. Puisi yang tadinya adalah sebuah puisi cinta kini menjadi puisi ungkapan hati yang hancur. Algojo di atas jembatan membunuh semua mimpi. Sebuah hiasan dari perasaan yang dirasakan Chunhye saat ini. Ya, runtuh sudah dunia Chunhye. Ia pun berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Rasanya tak kuat melihat Chunhye, pria disabilitas ini menyerah dengan hidupnya. Ia memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan menyumpal mulutnya dengan permen marshmallow buatan tangannya sendiri. Tak ada tempat bagi dirinya yang aneh. Dunia tak mau menerima dirinya. Semua orang mencacinya, semua orang merendahkannya. Bahkan ibunya tak mau memakan permen buatannya karena alasan menjaga gula darah. Chunhye dengan air matanya terus memasukkan marshmallow itu satu persatu ke mulutnya. Chunhye yang menderita lumpuh otak ini memang kesulitan untuk menelan sesuatu. Dan bayangkan jika marshmallow itu lengket dan menyumpal jalan nafasnya. Meski dia sudah merasa kesakitan dan sulit bernafas, dia terus saja memasukkan permen itu lagi dan lagi. Kini dia mulai kejang, wajahnya memerah. Dia akan segera pergi untuk selamanya. Nenek yang melihat itu pun langsung datang dan panik. Nenek memasukkan tangannya berusaha mengeluarkan semua permen itu dari mulut cucunya, tapi sangat sulit. Bahkan Chunhye tidak mau membuka mulutnya lebar-lebar. Nenek pun terus menjerit, "Ada apa denganmu, Nak?" Sambil menangis dia berusaha memberikan pertolongan semampunya. Hingga akhirnya Chunhye terjatuh dan tak sadarkan diri. Bagi Chunhye sudah cukup. Mengapa dia harus menjalani kehidupan yang berbeda dari orang lain? Dia tidak ingin dan tidak pernah ingin. Dia berusaha mandiri tapi orang-orang selalu mengurungnya. Dan inilah yang membuat dia ingin pergi dari dunia ini. Untungnya Chunhye pun masih bisa diselamatkan. Di sampingnya dia melihat ibunya yang menangis tak berhenti. Tampak leher Chunhye yang sudah diperban. Dokter terpaksa melubangi lehernya untuk menyelamatkan nyawa Chunhye. Sang ibu terus saja meminta maaf kepada sang anak. Tentu saja Chunhye tidak ingin melihat ibunya sedih seperti ini. Seiring waktu berlalu, Chunhye masih saja memikirkan Yaya. Di dalam mimpinya, dia seolah mampu keluar dari cangkang yang membungkusnya. Bisa melepaskan tubuh yang lemah dan tak berguna ini. Tubuh yang tak bisa diandalkan. Tubuh yang menyebalkan. Yaya melepaskan lapisan kulitnya dan dia pun menjadi sosok orang normal. Tapi lagi-lagi, itu hanya sebuah mimpi. Chunhye tetaplah Chunhye, seorang penderita cerebral palsy. Lalu nenek pun memberitahu bahwa ada paket yang dikirimkan untuk Chunhye. Dia lalu langsung mencarinya dan benar saja sebuah amplop yang ditujukan untuknya. Dia langsung membukanya dan mengeluarkan sebuah kertas berwarna merah. Itu adalah undangan untuk mendaftar ulang di universitas umum yang Chunhye idamkan. Chunhye tak bisa menahan harunya lagi. Dia bisa, dia mampu. Di saat semua orang meragukan dirinya, Chunhye bisa membuktikan bahwa semua anggapan orang salah. Nenek yang membacanya pun benar-benar merasa bahagia. Dia menangis bahagia. Kamu bisa menjadi guru, kamu bisa meraih gelar sebagai seorang guru. Chunhye pun begitu bersemangat. Lalu sang nenek kembali melihat rekam medis cucunya. Ternyata selama ini Chunhye sudah menjalani banyak sekali prosedur medis untuk menunjang kehidupannya. Beberapa waktu kemudian dia melihat Yaya di suatu tempat.
tapi dia hanya diam saja. Ketika dia melihatnya kembali, Yaya pun sudah tak ada. Dia harus melupakan Yaya untuk selamanya. Kemudian di suatu acara, Chun Hee menerima bantuan berupa sembako sebagai respon dari aduannya beberapa waktu lalu mengenai seorang sopir bus yang mendiskriminasinya. Saat menerima bantuan itu, Chun Hee merasa tersinggung. Ini bukan pertama kalinya. Sudah terlalu sering ia menghadapi perlakuan seperti ini. Aku sudah banyak melihat berbagai jenis tatapan, ucapnya. Sebagian membenciku, sebagian takut. Hanya kelompok nenek-nenek di sini yang menatapku seperti manusia. Dunia menganggap mereka adalah kelompok manusia paling lemah, tapi Chun Hee telah membuktikan bahwa ia mampu. Ia tidak hanya bisa bertahan, tapi Chun Hee melawan. Kini Chun Hee tak takut lagi. Chun Hee bisa menemukan kemandiriannya. Besok adalah hari baru dan dia pun sudah siap untuk menghadapinya. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di cerita film seru lainnya. Sekian dan terima gaji.